Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Norenta dari kelas TMK 2A. Di sini saya akan menjawab TS pengelasan 2. 1. Jelaskan pengertian dari pengelasan logam. Pengelasan adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi, atau tekanan dan dengan tanpa logam penambah dan menghasilkan sambungan yang kontinu. 2. Jelaskan prinsip kerja pengelasan SMAW dan disertakan gambar lengkap. Ketika ujung elektroda didekatkan pada logam induk, akan menghasilkan busur las yang panas. Kemudian panas ini membuat ujung elektroda atau kawat las mencair dengan benda kerja secara setempat. Dengan mencairnya kedua bagian ini, maka kambuh las akan terisi oleh logam cair yang berasal dari elektroda dan logam induk. Lalu membeku, maka terjadilah logam lasan dan terak atau slag. Pada gambar ini, bagian ini adalah benda kerja yang akan kita las. Saat kita melakukan pengelasan, kawat las ini ada lapisan yang dinamakan flak dan terdapat juga inti elektroda. Saat busur didekatkan, busur listrik akan memercikan api dan kemudian memanas. Setelah memanas, kita tarik untuk melakukan sambungan. Yang biru ini adalah logam melasan, logam yang mencair antara inti elektroda dan benda kerja. Kemudian di atasnya akan ada terak atau slag atau kotoran pengelasan. Pada proses pengelasan ini biasanya akan ada selubung gas, akan ada asap yang ditemukan dari pengelasan tersebut. Pada pengelasan SMAW ini, kita bisa melakukan pengelasan secara AC atau DC. Satu kita tempelkan di benda kerja dan satu di elektroda yang akan kita gunakan. 3. Jelaskan prinsip kerja DCEN dan DCEB pada mesin las SMAW, serta gambar dan pengaruhnya hasil lasan. Polaritas DCEN, benda kerja atau material yang akan dilas disambungkan dengan kutub positif, dan elektrodanya disambungkan dengan kutub negatif pada mesin las DC. Busur listrik pada pengelasan stick welding bergerak dari elektroda ke material dasar sehingga tumbukan elektron berada di material dasar yang berakibat 2/3 panas berada di material dasar dan 1/3 panas berada di elektroda. Pada polaritas DCEN menghasilkan pencairan material dasar lebih banyak dibanding elektrodanya sehingga hasil las mempunyai penetrasi yang dalam, sehingga baik digunakan pada pengelasan yang lambat, wilayah yang sempit, dan untuk plat yang tebal. Ini adalah contoh gambar pengelasan DCEN. Jadi benda kerja itu disambungkan kepada trafo yang berpolaritas positif. Kemudian yang di kawat elektrodanya kita sambungkan kepada kutub negatif. Pengertian polaritas DCEB. Benda kerja atau material dasar yang akan dilakukan pengelasan disambungkan dengan kutub negatif dan elektrodanya disambungkan dengan kutub positif dari mesin las DC. Busur listrik bergerak dari material dasar ke elektroda dan tumbukan elektron berada di elektroda yang berakibat 2/3 panas berada di elektroda dan 1/3 panas berada di material dasar. Polaritas DCEB menghasilkan pencairan elektroda lebih banyak sehingga hasil las mempunyai penetrasi dangkal, serta baik digunakan pada pengelasan plat tipis dengan manik las yang lebar. Ini adalah contoh gambar pengelasan DCEB. Jadi elektroda yang akan dibuat las itu disambungkan kepada kutub positif dan benda kerja disambungkan kepada kutub negatif.
4. Sebutkan klasifikasi dari sambungan las logam. 1. Butt joint adalah jenis sambungan tumpul. Dalam aplikasinya, jenis sambungan ini terdapat berbagai jenis kampuh atau groove, yaitu V-groove, single bevel, J-groove, U-groove, square groove, dan ini contoh gambar sambungan butt joint. Pada sambungan butt joint ini, yang kita biasa gunakan itu adalah V-groove, dan bisa juga double V-groove. Karena untuk pengerjaannya, untuk membuat bevel ini sangat mudah. Kemudian, sambungan T-joint adalah jenis sambungan yang berbentuk seperti huruf T. Tipe sambungan ini banyak diaplikasikan untuk membuat konstruksi atap, konveyor, dan jenis konstruksi lainnya. Untuk tipe groove juga terkadang digunakan untuk sambungan fillet double bevel. Namun hal tersebut sangat jarang, kecuali plat atau materialnya sangat tebal. Ini adalah contoh sambungan T. Jadi ada yang flat PA, itu adalah kondisi miring dan horizontal yang biasa kita gunakan untuk pengelasan dan overhead. Ya, untuk vertical up ini dan down ini biasanya kita pada pengelasan 3G. 3. Corner joint mempunyai desain sambungan yang hampir sama dengan T-joint, namun yang membedakannya adalah letak dari materialnya. Pada sambungan ini materialnya yang disambung adalah bagian ujung dengan ujung. Ada 2 jenis corner joint, yaitu close and open. Sambungan close corner adalah jika material satu ditumpuk pada atas material 2. Sedangkan open corner adalah sambungan plat yang saling bertemu pada bagian ujung. 4. Lap joint atau sambungan tumpang. Sambungan ini sering digunakan untuk pengelasan spot atau seam. Karena material ini ditumpuk atau disusun sehingga sering digunakan untuk dipakai pada bagian bodi kereta dan cenderung untuk plat-plat tipis. Jika menggunakan proses las SMAW, GMAW, dan FCAW, pengelasannya sama dengan pengelasan fillet. 5. Parallel joint adalah jenis sambungan pengelasan yang ada pada edisi sebelumnya, disebut dengan edge joint. Namun pada edisi yang terbaru berubah menjadi paralel. Untuk bagian yang dilas adalah bagian permukaan dari ketebalan material. Bisa juga dibentuk groove atau bevel di setiap bagian. Dapat dilihat di sini contoh parallel joint. Ya, kurang lebih hampir sama dengan contoh bevel yang sebelumnya. 5. Jelaskan jenis-jenis elektroda pada pengelasan busur. A. E7018. Arti dari elektroda ini adalah E melambangkan elektroda untuk pengelasan SMAW. 70 dua angka dari depan untuk kekuatan tarik, yaitu 70 PSI. Jadi 70 ini mengartikan dalam 70.000 PSI. Dan 1. Angka nomor 3 di belakang dapat digunakan semua posisi, datar, horizontal, vertikal, maupun overhead. Dan penetrasi las sedang, daya AC dan DC. B. ER70S. ER ini adalah elektroda untuk pengelasan TIG. Dan 70 adalah kekuatan tarik, yaitu 70.000 PSI. Dan yang C, E6017. Ini adalah elektroda untuk pengelasan SMAW. Dan 60 untuk kekuatan tarik, yaitu 60.000 PSI. Untuk angka 1 dapat digunakan semua posisi.
Untuk angka 7, penetrasi las sedang kandungan selaputnya serbuk besi dari 25% sampai 40%. 6. Sebutkan jenis-jenis cacat las yang ditimbulkan oleh hasil pengelasan. Cacat permukaan atau eksternal dan cacat di bawah permukaan atau internal. Yang pertama, cacat las eksternal, yaitu incomplete penetration dan cacat las undercut. Pada cacat las undercut ini, kenapa dikatakan cacat las permukaan eksternal? Karena cacat las ini berada di atas permukaan pengelasan tersebut. Kemudian cacat las internal. 1. Porosity. B. Slag inclusion. 7. Sebutkan beberapa pengaruh kecepatan elektroda. Besarnya arus, tegangan, kondisi lapangan, dan posisi las pada hasil pengelasan. Yang pertama, kecepatan elektroda. Jika kecepatan las terlalu tinggi atau terlalu cepat, maka akan mengakibatkan rigi las sempit dan permukaan terlihat kasar. Kadang biasanya kita lihat itu terlihat seperti bintik-bintik. Kemudian bentuk gelombang rigi las tinggi. Kecepatan las terlalu rendah, maka rigi las yang kita hasilkan itu melebar karena ada tumpukan elektroda yang tidak seimbang. Hasil lasan terlihat menumpuk. Kedua, besarnya arus dan tegangan. Jika arus dan tegangan terlalu tinggi, terjadinya akan cacat las undercut dan bentuk kampu benda kerja menjadi rusak. Arus dan tegangan terlalu rendah, hasil lasan kurang kuat atau tidak menempel. Kemudian terjadi cacat las porosity. Dan kondisi lapangan. Kondisi lapangan saat akan melakukan pengelasan sangat mempengaruhi proses dan hasil pengelasan. Dan posisi las. Jika posisi pengelasan sandungi lebih mudah untuk melakukan root atau tembusan. Jika posisi las overhead, lelehan elektroda akan mudah mencair dan kurang melekat pada benda kerja dan bisa jadi akan jatuh. 8. Sebutkan prosedur persyaratan kerja pengelasan sebelum pengelasan, before, selama pengelasan, dan setelah pengelasan. Sebelum pengelasan, kita mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan pengelasan. Dan selama pengelasan, kita melakukan pengelasan sesuai metode yang sudah kita siapkan agar tidak terjadi kerusakan pada benda kerja dan kecelakaan kerja saat melakukan pengelasan. Dan setelah pengelasan, bersihkan benda kerja hasil pengelasan dan hindari kontak langsung dengan tangan atau kulit karena benda kerja yang masih panas setelah melakukan pengelasan tersebut. 9. Dalam melakukan pengelasan, pekerja harus memperhatikan simbol-simbol dalam pengelasan seperti berikut. Sebutkan maksud nomor dalam simbol las tersebut. Pertama, 1. Ukuran dasar penampang las. 2. Panjang pengelasan. 3. Lambang kampuh las. 4. Lambang bagian mana saja yang akan dilas. 5. Kode angka petunjuk. 6. Garis petunjuk. 6. 7. Lambang untuk kondisi lapangan. 10. Jelaskan jenis sambungan pengelasan di bawah ini. Yang pertama yaitu V-groove. Terdapat 2 bevel dengan sudut masing-masing sekitar 30-35 derajat dan memiliki gap 1-2 mili. Yang kedua, kampuh X-groove memiliki 2 bevel pada permukaan atas dan bawah dan memiliki gap antara 2 bevel. 3. Kampuh U-groove memiliki bevel menyerupai huruf U dan jika kedua bevel disatukan. Dan antara semua ini pasti memiliki gap 1-2 mili.